Karena di Kalteng kami sedang upaya hukum pra-peradilan. Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak Polda Kalteng dan sudah memberitahu kepada Polda Kalteng bahwa klien kami ini sesungguhnya tidak bersalah. Saya sudah bicarakan konstruksi hukumnya seperti apa, saya sudah sampaikan, dan pasal yang ditujukan juga saya pikir itu salah alamat. 167, 335 tidak ada penguasaan fisik di situ, tidak ada ancaman kekerasan di sana, tapi pasal itulah yang dialamatkan ke klien kami. Dan kami tim penasihat hukum merasa bahwa ini tidak fair. Ini bagian dari kriminalisasi terhadap klien kami. Makanya kami akan lakukan pra-peradilan. Rencananya kapan Bang akan melakukan pra-peradilan? Hari Senin kami sudah mendaftar di Pengadilan Negeri Kalteng. Persiapannya apa aja Bang? Selain mungkin pra-peradilan untuk upaya hukumnya sendiri Bang? Pastinya ya bukti-bukti, terus persiapan ada ahli juga, semuanya kami akan persiapkan. Dan sekarang kita memang dalam tahap berdiskusi malam hari ini di rumah Ketua Umum GRIP, Bapak Haji Hercules, untuk tindakan hukum selanjutnya. Oke Bang, ini kan terkait dengan Ketua DPP ya? Ya, DPD GRIP Jakarta ya. Ini terkait masalah penyegelan. Sebetulnya seperti apa sih Bang? Sedikit kronologis ya, mungkin banyak yang belum tahu, sedikit aja kronologis ya Bang. Sehingga menjadi tersangka. Soal itu. Oke. Oh ya, jadi ini sebenarnya berawal dari putusan Mahkamah Agung yang udah inkrah ya, jadi memenangkan masyarakat atas gugatan ahli waris ya terhadap perusahaan di Kalimantan Tengah terkait dengan kapal sawit. Nah, artinya Mahkamah Agung sudah memberikan satu putusan di mana ahli waris itu dimenangkan, sehingga mereka seharusnya pihak tergugat perusahaan itu harusnya memberi secara sukarela. Tapi sampai saat ini mereka tetap bertahan, artinya mereka melakukan perlawanan terhadap hukum itu sendiri. Jadi sebenarnya yang melakukan perlawanan terhadap hukum, contempt of court, dan hal-hal yang sifatnya premanisme itu sebenarnya pihak perusahaan itu, bukan klien kami, Ketua DPD GRIP Kalteng. Nah, sehingga ini yang dilakukan oleh Polda Kalteng ini, tapi menurut rekan saya memang betul ini kriminalisasi. Bahkan kami di sana sudah bertemu dengan pimpinan Polda di sana. Mereka menggaransi untuk kita membuat surat penangguhan sebagai formalitas agar klien kami ditangguhkan. Tapi sampai hari ini ternyata mereka tidak komit. Bertambah lagi malah yang tersangka bertambah lagi. Jadi seperti itu. Ketika klien kami ke sana pun juga, apa yang dituduhkan atau dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan pidana itu sama sekali tidak masuk akal dan memang tidak terpenuhi unsur. Ya. Kita coba konstruksikan tadi 335 tentang adalah kekerasan dengan ancaman untuk memaksakan orang lain melakukan sesuatu. Ini bagaimana diancam? Wong ke tempat itu ditemani polisi, dia masuk ke dalam juga isi buku tamu, ada komunikasi secara baik-baik. Jadi ya ini sesuatu yang di luar nalar hukum dan keadilan. Makanya pada kesempatan ini kita ingin jelaskan kepada teman-teman media agar mendukung kerja-kerja kita ini, yang mana GRIP dan kita tim penasihat hukum GRIP itu menjalankan misi keadilan demi masyarakat mendapatkan keadilan, begitu. Bang Niko, ini kan dah kriminalisasi, disebut juga premanisme, ada unsur di sana gitu kan. Dan GRIP, sekali lagi GRIP. Bang Niko, sih memang ini momen di mana mereka mau ya udah yang ngacak-ngacak GRIP. Ada intervensi atau tendensi tidak baik terhadap GRIP. Kami menduga itu ya. Kami menduga bahwa ini diskriminasi terhadap GRIP. Sementara saya mau tegaskan di sini bahwa GRIP itu, Ketua DPD Kalimantan Tengah itu, dia membela rakyat kecil yang berjuang mendapatkan keadilan sejak tahun 2011.
ketika karetnya dia kumpul, dia bawa ke perusahaan itu, ini petani-petani semuanya yang kerja karet. Lalu karet itu dijual di perusahaan itu, kemudian perusahaan itu tidak bayar 1 rupiah pun juga. Dan mereka menggugat ini ke pengadilan, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, putusan ingkrah. Lalu dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung mereka datang minta haknya. Tapi sampai hari ini tidak terrealisasi, bahkan cenderung pihak perusahaan menghindar untuk melaksanakan perintah Mahkamah Agung ini. Nah, itulah mereka tempel spanduk. Ingat, spanduk ini kan yang jadi masalah. Ini spanduk, ini bagian daripada orang mereka itu menyampaikan undang-undang karena tidak pernah bertemu dengan pihak perusahaan. Jadi dia sampaikan pesan, sampaikan message kepada perusahaan bahwa ini loh ada putusan Mahkamah Agung ini, perusahaan ini disegel, silakan melakukan putusan Mahkamah Agung nomor sekian. Jadi bekerja di sana itu bukan datang bawa rantai, lalu bawa gembok, lalu segel, bawa terus ada kekerasan, terus penguasaan fisik di situ. Tidak, itu hanya pesan ke mereka, pesan daripada anggota GRIP ini, yang mana mereka betul-betul membela rakyat kecil. Tapi saya mau bertanya, apakah hanya oligarki yang bisa mendapat keadilan di negeri ini? Apakah hanya orang yang punya uang bisa mendapat keadilan di negeri ini? Apakah hanya penguasa yang bisa mendapatkan keadilan di negeri ini? Ini masyarakat kecil yang wajib dibela, dikriminalisasi, harus dibela. Bang, abang sendiri mencurigai nggak sih adanya mungkin ini atensi gitu untuk mempersangkakan ketua umum dari Kalimantan Tengah gitu, Bang? Artinya seperti itu nggak sih, Bang? Iya, saya pikir dugaan kami ya. Dugaan kami seperti itu. Sepertinya ada yang bermain api di dalam sekam ini. Itu kami duga, tapi ya kita masih menduga. Pada saatnya nanti kalau nanti kita ketahuan, kita akan proses hukum juga. Bang Niko, itu kan keputusan sudah ingkrah dari Mahkamah Agung, Bang. Alasannya apa nih, Bang? Perusahaan tidak mau membayar sesuai dengan keputusan itu, Bang? Ya, mungkin itu yang saya bilang tadi. Apakah karena dia punya kekuasaan? Apakah karena dia punya uang? Apakah ini bagian dari oligarki? Ya, walau-walau. Bang, kalau dari aspek hukum, Bang, siapa yang berhak menagih ke perusahaan tersebut, Bang? Apakah rakyat langsung atau gimana, Bang? Memang itu usulan itu harus ke pengadilan negeri untuk perintah jalankan eksekusi itu. Tapi sudah, Anmaning sudah jalan dan mungkin dalam 1 minggu ini segera dijalankan itu eksekusi itu. Mungkin pengadilan akan sita. Ini kalau mereka nggak mau kasih berupa uang cash, mungkin aset-aset yang ada mungkin bisa aja ada aset yang disita. Ini Bang, terkait setelah ketua DPD-nya diserahkan tersangka kan, Polresannya bilang ini akan ada menyusul pelaku lain. Nah, mungkin udah ada persiapan apa nih, Bang? Nah, ada yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Terkait apa yang disampaikan di media bahwa ini akan ada tersangka lain, ya kita lihat saja. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Bang Niko dan rekan saya ya tadi, bahwa peristiwa ini sesungguhnya adalah peristiwa hukum yang sudah berdasar hukum, ya. Kenapa saya sebut begitu? Tadi putusan dari Mahkamah Agung sudah ada, ya. Tentu dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung, para pihak yang bersengketa, ya, saat itu harusnya patuh terhadap putusan itu. Kalau kembali hanya masalah spanduk tulisan itu kan bentuk apa ya? Bentuk aspirasi dari si para pemilik tanah yang selama ini, ya, para ahli waris yang selama ini tidak mendapatkan haknya, sehingga hal itulah yang akhirnya dibesar-besarkan. Kita tidak tahu apa ini penyebabnya sehingga bisa menjadi seperti ini. Terkait tadi akan diadakannya tambahan tersangka dan lain sebagainya, itu haknya pihak yang berwajib. Kalau memang halnya benar silahkan, tapi kalau tidak benar jangan pernah memancing sesuatu yang di situasi seperti ini. Ini jelas hal yang kurang bijak menurut kami. Demikian. Oke Bang, next step Bang. Untuk persiapan untuk pra peradilan sendiri, karena gini Bang, mohon maaf, di pra peradilan yang kita lawan kan adalah polisi ya Bang. Ya. Kesiapannya gimana Bang? Jadi
Saya melihat bahwa perkara ini sama seperti agak mirip-mirip dengan Peggy Setiawan juga. Awalnya saya ketemu juga saya dengan pihak kepolisian, saya minta supaya ini di SP3 karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi, tapi mereka ngotot. Ya kita lihat aja nanti di pra peradilan nanti.